Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima B dengan NIM 2265020 dari kelas A. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen proyek, materi 1 manajemen proyek information teknologi. Langsung ke pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah: pertama, pengelolaan personal dan koordinasi tim; kedua, masalah; ketiga, proses. Terminologi manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel; kedua, masalah atau problem; ketiga, proses; dan keempat, proyek. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lainnya tidak bisa berjalan dengan baik. Ada 5 kategori personel. Yang pertama, manajer senior, menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek, membuat rencana, memotivasi, mengatur, mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Ketiga, praktisi, itu mengerjakan perangkat lunak. Keempat, klien, menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna perangkat lunak, berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim di sini, perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Sebagai seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim sendiri ada 6, yaitu mampu memotivasi, kedua, mampu berorganisasi, ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, keempat, mencari penyelesaian masalah, kelima, mampu menjadi manajer, keenam, mampu menghargai kerja. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah merupakan sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, konteks. Bagaimana perangkat lunak dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak itu sendiri. Yang ketiga, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Di sini slide selanjutnya, Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, yang meliputi 3 hal. Yang pertama, time, 2, cost, dan 3, quality. Yang kedua, fase proyek, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi. Ketiga,
Dokumentasi proyek. Ada dokumentasi konsep proyek, kebutuhan proyek, persetujuan atau validasi, lingkup proyek, perencanaan proyek, pengendalian, pelaporan hasil proyek, dan terakhir ada evaluasi proyek. Fungsi-fungsi manajemen proyek itu sendiri. Pertama, scoping, ruang lingkup, planning, perencanaan, estimating, perkiraan, schedule, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan terakhir closing, penutupan. Proyek dianggap sukses jika mencapai tujuan utama, kedua tepat waktu atau on time, ketiga sesuai anggaran atau on budget, keempat kualitas yang memadai, kelima kepuasan pemangku kepentingan, keenam manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, dan terakhir evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek itu ada beberapa. Yang pertama, tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, ketiga manajemen risiko yang tidak efektif, keempat kurangnya sumber daya dan yang mencukupi, kelima komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, keenam perubahan yang tidak terkendali, ketujuh ketidakmampuan yang untuk mengatasi konflik, kedelapan komunikasi yang buruk, kesembilan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, dan terakhir perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi dari manajemen proyek itu sendiri. Pertama, pemahaman mendalam tentang manajemen proyek. Kedua, kemampuan perencanaan yang kuat. Ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif. Keempat, kemampuan manajemen risiko. Kelima, kemampuan manajemen sumber daya. Keenam, kemampuan pemecahan masalah. Ketujuh, kemampuan pengambilan keputusan. Kedelapan, kemampuan manajemen waktu. Kesembilan, pemahaman tentang bisnis. Dan ke-10 atau terakhir, kemampuan evaluasi pasca proyek. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.